Kisah beberapa tahun yang lalu, ada seorang pengusaha tampan yang kaya raya namun mempunyai sifat yang sombong. Meski begitu, sang pengusaha tersebut suka akan kejujuran, suka menolong orang, dan yang paling penting, ia membuka banyak lowongan pekerjaan di tempat ia tinggal, sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik. Tidak heran, banyak orang-orang di sekitarnya menyukainya, meski sifat sombongnya masih melekat di hatinya. Mereka menganggap kesombongan pengusaha itu adalah suatu hal yang wajar bagi seorang pemimpin perusahaan dengan kekayaan yang melimpah. Sang pengusaha mempunyai banyak teman. Namun, dari sekian banyak teman yang ia punya, ia hanya mempunyai satu teman yang paling dekat, seorang sahabat. Pengusaha itu memanggilnya Jono. Jono merupakan orang biasa yang miskin dan hanya mempunyai seorang anak perempuan. Istrinya meninggalkannya karena pria lain. Dan karena kemiskinannya, Jono bekerja banting tulang untuk menghidupi sang buah hati. Sejak bertemu dengan sang pengusaha, kehidupan Jono berangsur-angsur membaik. Satu-satunya alasan kenapa pengusaha menganggap Jono bukanlah karyawan melainkan sahabat adalah karena Jono orang yang jujur, baik dan bisa dipercaya, tidak lebih dari itu. Suatu hari ini, sang pengusaha menceritakan sebuah rahasia kecilnya kenapa ia begitu sukses dan kaya raya pada Jono. Jono tertegun dan menjawab, "Itu tidaklah penting. Kita semua tahu kau bekerja keras." Tidak, kau salah. Coba kau pikir, bagaimana mungkin aku menemukan ladang emas dengan begitu mudahnya? Bagaimana mungkin semua perusahaanku terus-menerus profit tanpa mengalami kerugian? Bagaimana bisa para kompetitorku pada tumbang karena kalah bersaing denganku? Dan bagaimana mungkin semua legalitas usahaku bisa diterima dengan mudah oleh para pejabat tanpa suap sedikit pun? Negeri ini korup, tapi aku berjalan di jalan yang benar. Aku tidak menyuap dan tidak bisa disuap. Aku berdiri tegak meskipun angin melanda. Aku tidak hanyut meski ada banjir di sekitarku. Aku tidak Cukup, karena kau mulai... sombong. Maaf, tadi itu berlebihan. Tapi kau mengerti maksudku kan? Jono takjub sekaligus penasaran apa yang membuat sahabatnya itu sukses. Untuk pertama kalinya, Jono berpikir keras dan bertanya-tanya dalam hatinya. Benar juga. Tidak mungkin selama ini dia tidak pernah mengalami masalah. Pasti ada sesuatu. Sesuatu yang membuat ia selalu mengalami keberuntungan, dijauhkan oleh kesialan. Apakah itu? Apakah ia mempunyai teman seorang pejabat? Atau teman seorang dukun? Atau bukan keduanya? Apa itu? Jono semakin penasaran. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya pendek. Keringat muncul dari lubang pori-pori kecil di kulitnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku perlu tahu rahasia ini. Aku harus tahu. Jono memberanikan diri untuk bertanya. Wah, menarik sekali. Cerita dong kepadaku. Aku akan menceritakan semuanya dengan satu syarat. Benarkah pengusaha itu akan menceritakan rahasia suksesnya kepada Jono? Dan syarat apakah itu? Nantikan di episode Ainem berikutnya. Kalau kalian suka sama Ainem, jangan diam aja. Subscribe dong biar Ainem lebih semangat lagi babunya. Maksud Ainem semangat kontennya. Subscribe ya. Alas kalau tidak subscribe sapu melayang.